Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Di pertemuan kali ini kita masuk ke materi yang kedua. Materi apa tuh, Bu? Nah, bisa dilihat ya di PPT-nya. Hari ini kita akan belajar tentang teks iklan, slogan, dan juga poster. Wah, ini pasti kalian sudah pernah sering melihat iklan, sudah sering melihat slogan, dan juga sudah sering melihat poster. Nah, sekarang kita pelajari bersama-sama lebih dalam lagi ya. Oke, sebelumnya kompetensi dasar kita hari ini adalah mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua adalah menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster yang membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anakku sekalian, nantinya kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi unsur dari teks iklan, slogan, dan juga poster, dan nantinya mampu menyimpulkan isi apa saja yang ada di dalam sebuah teks iklan, slogan, dan poster dengan baik. Nah, sudahkah kalian tahu apa itu iklan, slogan, poster? Mungkin kalau melihat sudah sering, Bu, tapi apa sih iklan, slogan, dan poster itu? Nah, kita lihat bersama-sama. Ini ada salah satu contoh teks. Ibu nggak mau bocorin ini teks apa, boleh dilihat. Ada tulisannya, saatnya Anda beralih ke listrik pintar. Hubungi call center 123 dan pasang listrik pintar sekarang juga. Nah, pertanyaannya, menurut kalian teks apakah ini? Apakah teks iklan, atau slogan, atau poster? Ayo, coba dilihat. Ini termasuk teks apa? Mungkin kalian pernah lihat ini, tapi belum tahu nih, ini termasuknya ke iklan, slogan, atau poster ya? Apa? Iklan? Betul, kita lihat jawabannya. Iya, ini adalah salah satu contoh teks iklan. Nah, teks iklan itu apa sih, Bu? Iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga, perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada halayak, gitu ya. Jadi mengiklankan atau mempromosikan tentang suatu produk atau jasa, seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya adalah iklan dari PLN ya. Saatnya Anda beralih ke listrik pintar. Ini mempromosikan tentang listrik, gitu ya. Kemudian, apa sih tujuan dan fungsi teks iklan? Kenapa sih kita harus sebuah perusahaan atau seseorang harus membuat suatu iklan? Apa tujuannya? Apa fungsinya? Kita lihat bersama-sama. Ada 3 tujuan dan fungsi dari teks iklan. Yang pertama adalah bisa dilihat ya, sebagai informasi. Jadi tujuannya untuk menyampaikan informasi produk, ciri-ciri produk, dan lain-lain. Jadi ketika si konsumen membaca iklannya, oh ini iklannya tentang A, ciri-cirinya apa sih, kegunaannya apa sih, keunggulannya apa, gitu. Jadi menginformasikan tentang info produk yang dijual atau yang diiklankan. Kemudian tujuan dan fungsi yang kedua adalah sebagai persuasi. Nah, persuasi itu artinya ajakan, mengajak ya. Nah, mengarahkan konsumen untuk membeli. Jadi di dalam teks iklan ini ada kata-kata atau kalimat-kalimat persuasi yang membuat konsumen ingin membeli, gitu, yang mengarahkan konsumen supaya membeli. Salah satunya adalah dengan menonjolkan keunggulan-keunggulan dari produk atau jasa yang diiklankan atau yang dijual, seperti itu. Dan tujuan dan fungsi iklan yang terakhir adalah sebagai reminding. Nah, remind, pengingat ya, mengingatkan konsumen tentang suatu produk agar selalu menggunakan produk tersebut. Nah, kalian pasti tahu nih, kalau misalnya kalian beli air mineral di warung, pasti kalian menyebut salah satu merek. Nah, itu tujuan dan fungsi iklan tersebut tuh tercapai banget ya. Sudah mereminding otak kita, mengingatkan otak kita tentang produk tersebut. Mau mereknya apa, kalau kalian beli air mineral pasti nyebutnya merek itu. Ya, kalian pasti tahu. Oke, kita lanjut ya. Ada ciri-ciri teks iklan. Ada 4 ciri-ciri teks iklan. Yang pertama adalah informasi disampaikan secara komunikatif dan informatif. Tadi Ibu sampaikan di dalam teks iklan itu ada informasi-informasi produk, ciri-ciri produk, dan lain sebagainya. Jadi harus informatif, harus mengandung informasi produk yang dijual atau yang diiklankan. Ciri yang kedua, ada menggunakan kata yang persuasif agar lebih menarik. Tadi ya, persuasif itu artinya mengajak. Bagaimana caranya si iklan ini bisa mengajak konsumennya untuk membeli produk.
seperti itu. Kemudian ciri teks iklan yang ketiga menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat, logis, sopan, dan mudah dimengerti oleh masyarakat atau target market, artinya target penjualan gitu ya. Jadi harus ditentukan dulu target penjualannya siapa dan harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan targetnya gitu, dan tentunya harus mudah dipahami seperti itu. Jangan sampai ketika kita baca iklan ini apa sih maksudnya gitu ya. Jadi harus jelas, benar-benar orang sekali baca bisa paham maksud dari iklan tersebut seperti itu. Dan ciri teks iklan yang terakhir ada menjelaskan tentang produk atau jasa dan cara kerja produk atau jasa tersebut. Tadi ya harus dijelaskan sedetil mungkin sampai si konsumen paham, tidak ada lagi pertanyaan. Jadi harus dijelaskan tentang produk dan jasanya ini apa, terus kemudian cara kerjanya bagaimana, keunggulannya apa, gitu semua harus lengkap. Ini ciri-ciri teks iklan. Kita lanjut anak-anakku sekalian. Ada jenis iklan berdasarkan isinya. Ternyata iklan itu ada banyak loh. Nah, kita belajar ada empat jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama, ada iklan pemberitahuan. Nah, mungkin kalian pernah baca di koran iklan pemberitahuan tentang ada reuni akbar gitu, misalnya SMA 1 Bekasi gitu. Nah, itu salah satu iklan pemberitahuan. Memberitahukan bahwa ada reuni. Iklan ini melalui televisi, melalui koran, dan lain sebagainya. Kemudian jenis iklan yang kedua yaitu ada iklan layanan masyarakat. Yang tadi contoh pertama dari PLN itu adalah salah satu contoh iklan layanan masyarakat. Kemudian iklan layanan masyarakat juga bisa dari misalnya dari BNN, Badan Narkotika Nasional, yang mengiklankan untuk mengimbau kalian untuk menjauhi narkoba karena narkoba itu berbahaya. Nah, itu salah satu iklan layanan masyarakat. Yang kedua adalah iklan perniagaan atau penawaran. Nah, biasanya kalau misalnya perniagaan atau penawaran ini dia menjual barang atau jasa, misalnya jasa antar jemput. Nah, itu masuknya ke iklan perniagaan. Kemudian menjual barang, misalnya menjual pasta gigi. Nah, itu juga termasuk iklan penawaran. Jadi menawarkan barang atau menawarkan jasa kepada konsumen. Kemudian yang terakhir ada iklan permintaan. Iklan permintaan ini biasa kita kenal dengan lowongan pekerjaan. Jadi misalnya salah satu perusahaan mengiklankan ada lowongan pekerjaan, artinya dia meminta pekerja seperti itu ya, bukan menawarkan tapi meminta. Jadi dia membutuhkan orang untuk masuk ke dalam perusahaannya. Ini masuknya ke iklan permintaan ya. Yang termasuk iklan permintaan itu adalah iklan lowongan pekerjaan. Kita lanjut anak-anak. Kalau misalnya kalian sudah tahu tentang iklan, lalu apa sih slogan dan poster gitu ya? Kita mulai dari slogan dulu. Nah, ini ada slogan nih, semua harus pakai masker. Nih, slogan itu apa sih? Kita belajar dulu ya tentang slogan. Slogan dapat diartikan sebagai serangkaian kata atau kalimat yang relatif pendek dan sangat menarik serta mudah diingat oleh orang banyak. Slogan digunakan untuk memberitahukan atau menyampaikan informasi. Nah, salah satu contohnya yang ada di sebelahnya ada slogan semua harus pakai masker. Ini kalimat yang sangat pendek ya, tapi maknanya sangat dalam dan mudah diingat untuk memberitahukan pada masyarakat yang membaca bahwa kita harus selalu pakai masker, terutama pada saat masa pandemi seperti ini ya, supaya kesehatan kita selalu terjaga. Kemudian kalau sudah slogan, nah selanjutnya poster. Ini adalah ya, poster merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar atau kombinasi keduanya dengan tujuan memberi informasi kepada khalayak ramai. Poster biasanya dipasang di tempat yang strategis seperti di sekolah, di kantor, di mall, di pasar atau tempat keramaian lainnya. Ini ada salah satu contoh poster yaitu 6 langkah cuci tangan, yang mana ketika sekarang lagi pandemi ya, kalian harus sering-sering cuci tangan. Ini ada poster tentang 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Oke? Kita lanjut ke ciri-ciri poster. Ada 6 ciri-ciri poster. Yang pertama itu adalah desain poster harus memuat huruf dan gambar di atas media yang berukuran besar. Kenapa sih harus memuat huruf dan gambar? Tentunya untuk menarik perhatian khalayak ramai. Kemudian ciri yang kedua, bisa diaplikasikan di media online atau di jalanan. Boleh ini di posternya itu dipasang di media online atau juga di jalan. Kalian pasti di pinggir jalan sering melihat ada poster besar, ada baliho ya gitu ya. Biasanya dipasangin di situ. Kemudian
Ciri yang ketiga, dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Tujuannya apa? Supaya menarik perhatian para halayak ramai. Jadi misalnya kalau dipajang di jalan, ketika kalian lagi jalan kaki atau lagi berkendara gitu ya, menarik perhatian. Tapi ada yang harus diperhatikan lagi, ini kita lihat, menggunakan bahasa yang singkat dan jelas dan mudah dipahami. Jadi kan kalau misalnya kita sambil berkendara ngelihat menoleh itu kan berbahaya ya. Jadi bagaimana caranya ini si poster harus tetap, informasi harus tetap disampaikan, tapi tetap keamanan pengendara yang ada di jalanan tetap terjaga. Bagaimana caranya? Harus menggunakan bahasa yang singkat. Jadi dengan membaca sekilas itu sudah mendapatkan informasi yang disampaikan oleh poster tersebut. Kemudian pesan disampaikan seperti pesan disampaikan disertai gambar. Jadi tanpa harus baca teksnya panjang-panjang, sudah melihat gambarnya aja kita sudah tahu, oh poster ini tentang, kalau misalnya ada masker, oh poster ini menyampaikan tentang bagaimana kita harus memakai masker setiap hari, setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Seperti itu ya. Dan yang terakhir cirinya adalah dapat dibaca secara sambil lalu. Nah ini tadi, untuk menjaga keamanan para pengendara ketika membaca poster di jalanan, poster ini harus bisa dibaca secara sambil lalu. Artinya sambil lalu gini, ketika kalian berkendara, misalnya kalian naik sepeda gitu ya, terus kalian lewat jalan ada baliho atau ada poster, melihat, jadi hanya sekilas saja itu kalian sudah bisa menangkap informasi, sudah dapat tujuan dari poster tersebut. Oh poster itu, tadi di jalan saya lihat poster yang isinya menganjurkan kita untuk selalu pakai masker. Nah seperti itu, poster harus seperti itu, karena kalau misalnya sulit dipahami, nanti yang ada pengendara sambil baca malah berbahaya. Seperti itu ya. Ini ada 6 ciri poster, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah setelah kalian menentukan informasi, teks iklan, slogan, dan poster, barulah kita dapat menyimpulkan makna dan tujuannya dari ketiga teks berikut. Yang pertama nih ya, kita mulai dari iklan dulu. Iklan umumnya menawarkan barang dan jasa. Namun ada pula iklan yang berisi imbauan, yaitu iklan layanan masyarakat. Tadi contohnya ya dari BNN, Badan Narkotika Nasional. Kemudian kalau slogan ini umumnya bertujuan untuk menginspirasi dan memotivasi sehingga pembaca semangat. Biasanya kalau di sekolah seringnya ada slogan buku adalah jendela ilmu. Nah itu pasti kalian pernah baca. Itu sangat melekat ya di otak kita. Apalagi slogan hemat pangkal kaya, itu juga slogan. Kemudian yang terakhir ada poster. Poster biasanya berupa pengumuman penawaran barang atau jasa dan atau sekedar hiasan saja di jalan, seperti itu. Tapi biasanya memang kalau poster ini menawarkan barang dan jasa ya. Jarang poster yang hanya sekedar hiasan saja. Karena kalau pasang poster di jalan atau pasang baliho itu juga biayanya cukup mahal. Seperti itu ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku sekalian, materi kita sudah selesai. Kalian sudah mengerti bagaimana cara mengidentifikasi teks iklan dan poster, menyimpulkan makna dan juga tujuan dari teks iklan, slogan, dan poster. Mudah-mudahan ketika kalian lagi ada di jalan atau lagi buka internet, lagi mencari materi-materi pelajaran, ada iklan, itu kalian bisa tahu, oh ini iklan, oh ini slogan, oh ini poster, seperti itu. Semoga kalian sudah bisa membedakan ya, yang mana iklan, yang mana slogan, yang mana poster. Dan ingat tadi iklan ada beberapa jenisnya. Oke anak-anakku sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, materi kita sudah selesai hari ini. Untuk selanjutnya kita akan ada latihan seperti biasa ya, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang teks iklan, slogan, dan poster. Kalau begitu ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.